Shalom saudara-saudara, saya ke Israel ini yang sudah yang kelima kali. Banyak halangan sih pertama, waktu saya mau ke Israel ini, di keluarga saya tuh waktu mau ke Israel ini ada kayak badai yang menerpa keluarga saya tuh. Ada dan tiada ya? Ada dan tiada. Sampai dua kali itu saya ribut sama istri saya tuh, saya sampai bilang ke istri saya tuh, kan itu di Desember ya, saya bilang ke istri saya, yang tahun depan tuh batal semua. Saya waktu marah tuh dia bilang gitu ke istri saya. Terus saya tuh di situ tuh saya ditegur lewat Pak Petrus, kamu kok bisa bicara gitu, menyakiti istri sampai kayak gitu. Memangnya kamu mau menjadi Allah yang belum kedepannya kamu belum bisa lihat, sudah kamu mau batalin semua. Di situ saya bertobat dan Tuhan tuh di saat itu saya bertobat terus. Saya tuh memang awalnya tuh saya memang mengingini sekali untuk ke Israel. Dan Tuhan tuh tolong saya tuh sedemikian rupa sampai di rohani saya itu Tuhan proses saya tuh setiap pagi itu saya mesti ikut doa. Saya bangun pagi 4:30 jam 5 itu saya sudah berdoa, bangun hubungan. Terus saya diproses, saya dibentuk, soalnya saya tuh banyak sekali kelemahan saya tuh. Saya tuh orangnya yang koleris, saya tuh jiwanya kuat, semuanya itu. Dan Tuhan tuh begitu sampai di Israel, itu Tuhan tuh seperti yang Anin tadi nyanyikan ya di lagu itu, Tuhan tuh selalu tolong kita. Dimanapun Tuhan tuh selalu tolong untuk anaknya tuh yang mau, ibaratnya dalam bahasa Jawanya itu mau gandul ke dia. Di awal kali saya datang tuh saya tuh semua dari awal sampai terakhir tuh saya tuh berkesan semua. Datang kemanapun saya tuh selalu nangis. Saya selalu pertama kali di Last Supper itu pencurahan Roh Kudus. Tuhan tuh mencurahkan Roh Kudus itu tepat. Kalau roh kita ya tuh dikasih dulu sebelum kita melakukan segala sesuatu, itu yang utama. Itu situ saya nangis, sudah itu di Hebron. Saya bilang sama Tuhan, ini di Hebron. Saya tahu ini kuburannya Sarah, kuburannya Abraham. Saya bilang ke Tuhan saya ingin melihat kuburannya Abraham, melihat kuburannya Sarah. Betul, sesudah kebaktian itu saya bisa masuk untuk melihat kuburannya Abraham, kuburannya Sarah, kuburannya Esau. Itu saya terkagum, kok ada ya, sampai sekarang ini pun kok bisa ada. Saya tuh sampai terkagum. Pak Petrus juga bilang, kalau kamu ke Israel, itu tuh kamu membaca Alkitab secara visual. Nah, itu saya tuh ngalami semua, satu persatu itu saya tuh alami semua. Dan Pak Petrus selalu bilang, kalau ke Israel itu seolah-olah kamu tuh belum pernah ke tempat itu. Jadi itu bisa mengalami lebih, mendapatkan apa yang Tuhan remakan di dalam hidup kita. Sesudah itu saya kan memang suka niup shofar. Di City of David itu saya memang sudah bicara sama si Meta ya, sama si Adi waktu itu, yuk ke Israel, niup shofar di City of David itu bagus sekali gitu. Suaranya bisa menggema kemana-mana itu. Betul. Di situ tuh saya sudah waktu nunggu, Tuhan tuh bilang, kamu tiup shofar sekarang, biar malaikatnya tuh bisa malaikatnya tuh turun mengerjakan semua yang akan ke depannya ini sebelum kebaktian. Saya tuh tiup shofar di situ tuh, memang itu rasanya tuh saya tuh ada kepuasan sendiri ya. Terus ada jemaat lain tuh bilang, kamu kok bisa niup shofar seperti itu? Dia tuh kepengen video saya tuh, tapi saya enggak mau. Saya malu toh. Dia tuh minta belajar sama saya. Sampai saya tuh berkali-kali ke Israel, ini mungkin yang kelima kali ini, saya tuh kayak kalau niup shofar di mana-mana tuh mereka tuh jadi kepengen beli shofar semua.
Jadi itu memberikan keuntungan sama si Mose sama si Lisa. Sampai saya bilang, saya kan yang milihin, masa saya enggak dapat komisi. Di situ terus saya lagi terus yang itu juga saya di Gideon Spring ya, mata air Gideon itu. Saya enggak tahu tuh Tuhan, tahu-tahu kan saya datang tuh tahu-tahu tuh saya suruh kan lihat air. Saya kan juga suka ikan, tahu air toh. Ini kok ada mata air yang 2000 tahun sampai sekarang kok masih ada. Saya tuh tahu-tahu disuruh jongkok tuh suruh ngambil airnya. Tapi saya kan belum berani minum airnya itu. Terus habis kebaktian tuh memang saya tuh di situ nangis, saya sampai sujud. Kok ajaib ya, 2000 tahun yang lalu sampai sekarang ini aja masih ada airnya. Terus Anin bilang sama saya, kok diombe kok banyune. Saya kan kaget, mosok diombe, kan mesti ada bakteri ini. saya kan pertama enggak mau. Terus habis mau keluar itu, saya toko mantep saya nunduk lagi, tak minum airnya itu. Di situ saya bawa botol itu, tak isi air juga, itu saya bawa pulang. Dan Tuhan tolong saya itu yang terakhir kali juga itu waktu di Tel Aviv. Di Tel Aviv itu Tuhan selalu menolong saya. Saya itu kan bawa awal itu kan bagasi itu kan sudah 25 kilo kali 2. Tapi itu juga ada makanan-makanan sudah saya buang. Kan enggak mungkin tuh, saya kan mesti ngasih oleh-oleh ke saudara-saudara dekat, ke teman-teman itu. Saya beli kurma aja 10, itu kan sudah 5 kilo. Nah, jadi kan saya bawa pulang macam-macam gitu toh, sama banyak macam-macam gitu kan, jumlahnya itu total sampai hampir 70 kilo lebih, 75 kilo. Nah itu Tuhan itu juga tolong waktu di Tel Aviv itu juga si Lisa itu bilang, saya sini kopermu yang besar sekalian masuk ke tempat Etihad aja bilang itu. Kan lumayan toh, saya kan sudah batin, satu koper aja ini bisa 35 kilo, betul. Ditimbang sama waktu dimasukin sama Lisa itu sudah 35 kilo. Wah di situ tuh habis itu sudah masuk, terus saya kan check in di Etihad ya. Etihad tuh yang dapat orang yang sulit itu, dia bilang koper itu harus 23 kilo. Saya batin, wong sing ini aja sudah 28, yang itu 35. Untung sing 35 sudah masuk, yang 28 ini saya juga bingung, kan harus ngelongi lagi 5 kilo. Nah, 5 kilo itu saya sama istri saya tuh ngudal di depan di bandara itu ngurangi 5 kilo itu untuk masuk di koper cabin. Nah, itu saja Tuhan selalu tolong semua apa yang saya waktu-waktu semua pun Tuhan tolong. Terima kasih itu kesaksian saya dan istri saya akan melanjutkannya. Shalom saudara-saudara, saya mau menambahi dari tadi kesaksian suami saya. Jadi memang betul untuk Israel ini, kalau untuk kami berdua untuk saat ini sebetulnya adalah kepergian yang sejujurnya itu bisa lebih sepakat dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Karena suami saya ini baru muncul kerinduan yang sesungguhnya itu adalah kepergian yang ke sini, sedangkan saya ini sudah dari dulu memang saya merasa kalau ada kesempatan untuk ke Israel ini biar bagaimanapun saya harus mengusahakan untuk saya ini pergi. Kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Karena saya sendiri kerasa setelah saya ke Israel ini berkali-kali itu selalu ada progres dari Tuhan buat hidup saya. Jadi itu yang saya terima itu dari, saya percaya tadi seperti yang Pak Petrus sampaikan itu, bahwa tempat di mana Tuhan Yesus pernah hadir itu pasti ada sesuatu, dan saya merasakan sendiri. Dengan berjalannya waktu itu kan kita ada kesepakatan, tapi sekali lagi iblis itu kan enggak suka. Dia mengganggu, terus akhirnya juga saya mengambil keputusan untuk terakhir kali itu saya bicara dengan Bu Linda, terus dia ngajari saya untuk saya menyelesaikannya itu di roh. Jadi waktu itu saya menyelesaikan di roh itu saya berasa saya ini lebih enteng, saya enggak terlalu tak bawa sakit hati atau perasaan atau gimana, pokoknya
Saya percaya semua yang memang sudah Tuhan izinkan terjadi itu baik untuk saya atau suami saya itu semuanya adalah yang baik buat kami berdua, proses yang harus dijalani. Jadi selama kepergian ini saya betul-betul melihat bahwa suami saya ini sudah berbeda dari sebelum-sebelumnya. Jadi sama Tuhan itu juga dikasihnya tuh yang lebih enak. Seperti kayak pesawat, kita naik pesawat itu waktu perjalanan yang jauh dari Jakarta ke Hong Kong itu kita bisa tidur loh di dalam pesawat, padahal cuma ambil ekonomi. Karena pesawatnya itu sepi, kita bisa tidur sampai 1 orang itu bisa dapat 4 seat. Terus kita juga dapat hotelnya itu juga dikasih Tuhan itu yang terbaik. Jadi di sini ini saya mau sharing di mana saya ini bilang sama suami saya, kalau kita ini sebetulnya sama Tuhan ya, kita tuh enggak usah nuntut banyak hal. Dengan kita tidak usah nuntut banyak hal, Tuhan itu dengan sendirinya tuh ngerti yang terbaik dan memberi buat kita. Nyatanya dikasih semuanya itu, pesawat juga enak, tempat duduknya, seatnya juga enak. Kita tidak dapat yang belakang sendiri, sedang sebelumnya itu dia banyak pemberontakan, dia selalu dikasih yang paling belakang. Tapi kali ini dia selalu dapat setelah dari bisnis itu lorongnya itu selalu buat untuk kita. Itu perjalanan PP pulang pergi itu selalu dapat yang terbaik seperti itu, sampai hotel pun kita enggak minta request yang segala macam itu, tapi kita dapat yang terbaik dan saya percaya semuanya ini karena Tuhan. Jadi waktu di Israel itu di setiap tempat itu saya punya rema khusus ya, ada di beberapa tempat. Pertama kali itu adalah Last Supper, itu saya berasa kalau waktu itu badan itu kan rasanya ya perjalanan jauh pasti ada capeknya ya. Waktu itu saya cuma berasanya wah begitu di-charge secara di roh itu beda banget. Saya bisa merasa ringan, saya bisa merasa sukacita, terus saya pengen untuk menikmati hari-hari yang selanjutnya selama di Israel ini saya tidak mau ketinggalan. Sebelumnya saya ini waktu mau pergi itu sebenarnya saya sudah lihat grupnya ini berkali-kali, saya juga jujur. Saya merasa aduh kok ini kok tidak enak ya, maksudnya buat saya banyak teman-teman dekat saya itu yang tidak mau pergi. Jadi saya pikir sebelumnya wah kita akan menikmati yang seperti kayak 2019 sebelumnya itu kan enak gitu loh. Sesuai dengan keinginan saya, wah banyak pergi dengan orang-orang yang cocok, itu saya merasa nyaman. Tapi untuk kali ini Tuhan itu menurut saya menentukan dan menetapkan orang-orang dengan kriteria khusus. Karena kita ini perginya lebih, untuk saya pribadi ini lebih ke arah keintiman dengan Tuhan. Jadi pribadi lepas pribadi kita dapatnya masing-masing dan kita ini menghidupi itu semua setelah kita kembali ke Indonesia. Jadi waktu saya dapat yang rema khusus sebetulnya itu waktu ada di Gideon Spring. Waktu Vincent sharing itu saya betul-betul, karena saya ini kan sedang ada dalam pergumulan, saya ini dikasih sebuah kepercayaan untuk melakukan pekerjaan yang baru. Waktu itu saya bergumul sebelum saya pergi itu kok sepertinya tidak ada pergerakan apapun ya. Tapi waktu Vincent sharing itu, Tuhan jelas bicara sama saya bahwa waktu Vincent sharing itu Gideon, dia membawa puluhan ribu pasukan dan akhirnya sama Tuhan itu disortir sampai 300 pasukan untuk apa? Tapi 300 pasukan itu juga mereka ini bersiap siaga. Jadi bukan berlengah-lengah, tapi Vincent itu menjelaskan bagus sekali. Pasukan yang 300 itu dengan mengambil air aja tangan sebelah satunya itu masih memegang senjata. Berarti artinya mereka itu bersiap. Terus di situ 300 orang itu Vincent sharing juga, dia bilang kalau dari 300 ini kenapa Tuhan itu hanya menetapkan 300 orang supaya pada saat mereka menemukan dan mencapai kemenangan itu mereka tidak berpikir bahwa kemenangan itu dari diri mereka tapi karena Tuhan. Waktu itu saya terus bilang, ya Tuhan, aku siap untuk dikasih kepercayaan dengan aku ini enggak usah ngolah pakai kemampuan dan jiwaku sendiri, tapi Tuhan.
Dan yang ajaib setelah saya dari situ terus saya langsung besoknya sekitar 2 atau 3 hari itu teman saya bisa ngasih kabar ke saya sendiri, chatting itu dia bilang, Cik, ini kita timnya ini sudah terbentuk, formasinya sudah lengkap. Jadi mulai besok di minggu ini berarti dia mulai Sabtu ini saya akan menghadap ke sini dan kamu punya bagian khusus ya sih untuk kamu kerjakan ini. Di situ saya kerasa ya ternyata Tuhan itu pengen kita ini semua ini tidak pakai kekuatan kita supaya Tuhan sendiri itu yang bekerja dan kita cuma tinggal menikmati dan merasakan kebaikan dan keajaiban Tuhan. Terima kasih.